Selamat pagi, selamat mengawali di hari Minggu tanggal 21 November 2021. Apa kabarnya untuk Anda semua di pagi hari ini? Semoga pagi hari ini kembali menjadi pagi yang penuh syukur dan sukacita untuk Anda semua. Secara khusus di hari Minggu yang hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini kita menutup tahun liturgi kita dan minggu depan kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Kita hari ini diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang Raja, di mana kita semua sebagai manusia dan terutama sebagai umat Katolik mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Raja di hati kita dan juga Raja yang senantiasa kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam pagi hari ini, kembali kita akan merenungkan dan membaca Injil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, mungkin masih jelas di ingatan kita bahwa akhir-akhir ini ada banyak sekali kita mendengar berita bahwa ada banyak kerajaan-kerajaan baru yang bermunculan gitu ya. Entah itu yang dekat dengan kita ataupun kita juga menyaksikan dari televisi atau membaca dari media massa atau dari media online tentang kerajaan-kerajaan baru yang muncul. Entah itu yang ada di Jawa ataupun yang di luar Jawa. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan itu kekuasaannya melebihi negara. Ada yang sampai ke luar negeri gitu ya. Ada yang lalu membangun istananya sendiri, kemudian memberikan gelar sendiri, entah itu kepada dirinya atau gelarnya diberikan kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan itu sempat menjadi sesuatu yang trending, sesuatu yang menarik, sesuatu yang kerap kali dibahas. Entah itu dalam sesuatu yang sifatnya forum intelektual, sesuatu yang resmi dan juga serius, sampai kepada hal-hal yang dianggap lucu, dianggap sebagai lelucon, guyonan, dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang menarik dari apa yang bisa kita lihat dari banyaknya kerajaan-kerajaan baru yang dalam tanda petik itu bermunculan, itu adalah mungkin di dalam hati mereka ada sebuah kerinduan untuk memiliki kekuasaan yang lebih, memiliki sesuatu yang istimewa, memiliki sesuatu yang tidak sama dengan orang lain, lalu ingin menjadi lebih daripada yang lain, khususnya dalam hal kekuasaan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin dan raja pastinya akan mendatangkan sebuah prestis atau harga diri yang lebih tinggi dan menjadi naik derajat dan lain sebagainya, dihormati oleh banyak orang, diakui di dalam kehidupan bersama, kemudian dianggap memiliki sesuatu yang lebih dan lain-lain. Dan hari ini kita bersama semua merayakan hari raya
Kristus Raja semesta alam. Kalau misalnya kita bertanya sebetulnya raja macam apa sih yang ingin diwujudkan oleh Yesus di dalam identitasnya sebagai Raja semesta alam. Tidak lagi raja yang hanya pada satu kerajaan tertentu atau pada sebuah negara tertentu atau wilayah tertentu, tetapi Yesus menjadi Raja semesta alam. Di dalam konsep raja-raja yang muncul saat ini, bisa jadi itu bermunculan karena mereka punya kerinduan untuk dihormati, punya kerinduan untuk punya kedudukan menjadi orang yang istimewa. Padahal kalau kita mencoba untuk melihat konsep raja yang dibawa oleh Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat lain. Raja yang ingin diwujudkan oleh Yesus adalah sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana ia justru mau untuk melepaskan semua keterikatan dirinya di dalam kemuliaan. Di saat Yesus datang ke dunia, dia melepaskan situasi nyaman, damai, dan mulianya kehidupan surgawi. Lalu ia mau turun ke dunia menjadi manusia biasa. Dia melepaskan semua kemuliaannya, menjadi sama seperti manusia, merasakan kelemahan sebagai manusia yang berbeda hanya pada hal dosa. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan hidup Yesus kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sangat mudah baginya untuk mendapatkan banyak pengikut. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati. Kata-katanya menjadi kata-kata yang indah, banyak orang percaya. Dan pasti kalau Yesus mau untuk menggalang pendukung dan menggalang pengikut, membentuk sebuah kerajaan, membentuk bala tentara, pasti bukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus melepaskan kemungkinan itu, melepaskan dayanya untuk bisa menjadi seorang yang terkemuka, melepaskan dayanya untuk menjadi orang yang mulia di dunia. Maka konsep raja yang ingin dibawa oleh Yesus bukanlah konsep kekuasaan di dalam bayangan manusia yang penuh dengan penghormatan, penuh dengan sebuah hal yang diistimewakan, diagung-agungkan dan dimuliakan dalam sorak-sorai duniawi. Tetapi justru konsep raja yang dihidupi oleh Yesus adalah melepaskan itu semua. Melepaskan diri dari keterikatan untuk istimewa. Melepaskan diri dari keterikatan untuk diagung-agungkan dan dimuliakan. Yesus tidak takut untuk dibenci dengan kata-katanya yang mendidik dan baik. Yesus tidak takut untuk disingkirkan karena dia tahu mana yang benar untuk dirinya dan juga untuk banyak orang yang mendengarkan dia. Maka saudari-saudara sekalian, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mengajak kita untuk sadar. Pertama-tama sebagai manusia, kita pasti punya kelemahan di mana kita selalu berhadapan dengan keinginan untuk dihargai dan dihormati. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mau melepaskan itu semua. Menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang mau menjadi sederhana, justru karena kita menjadi murid Kristus yang istimewa. Semoga kita semua mampu untuk menjadi pribadi yang demikian, menjadi pribadi yang rendah hati di dalam banyak hal, sehingga dengan kerendahan hati kita, kita juga bisa menjadi pribadi yang nyaman di dalam pergaulan bersama, dan semoga dengannya kita mampu untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Selamat menikmati hari ini, selamat menikmati hari Minggu tanggal 21 November 2021. Semoga hari Minggu ini menjadi hari Tuhan yang indah untuk Anda dan keluarga Anda. Selamat menikmati kasih dan sukacita dari Bapa, dan selamat menjadikan Yesus menjadi Raja di hati kita masing-masing. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.